wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Hari ini Polres Cianjur melaksanakan rilis atas pengungkapan kasus yaitu berupa tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, yang bermula dari penemuan seorang mayat yang ditemukan di Jangari pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022. Kemudian kita melakukan identifikasi korban yang dalam kondisi pada saat ditemukan terikat dan ada lakban yang dibungkus juga dengan tutup kepala atau karton. Kemudian diperkirakan juga korban sudah beberapa hari, dan ini sudah kita lakukan tindakan otopsi kepada korban untuk mengidentifikasi dan mencari tahu penyebab kematian dari korban yang ditemukan. Hasil dari otopsi bahwa ditemukan korban tersebut meninggal akibat kehabisan napas, dan kemudian juga diperkirakan meninggal lebih dari 1 hari, kurang dari 1 minggu. Dari atas dasar tersebut, Satreskrim Polres Cianjur melakukan penyelidikan terhadap korban yang ditemukan dan mengidentifikasi korban tersebut, dan berhasil diketahui identitasnya, yaitu korban tersebut atas nama Saudara S alias Lana, usia 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kemudian alamat yang bersangkutan di Siterejo, Kecamatan Kuncungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kemudian hasil dari tersebut, Satreskrim melakukan penyelidikan dan pengembangan daripada korban yang ditemukan dengan hasil otopsi yang sudah diketahui. Kemudian berhasil mengungkap kasus ini pada hari Senin, atau selang 2 hari setelah ditemukan mayat di lokasi TKP yang di Jangari. Kemudian dari hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa korban ini merupakan salah satu penjajah seks sesama jenis. Jadi diketahui tersebut dari hasil media sosialnya yang sudah kita lakukan dengan patroli medsos, dan kemudian kita temukan mengidentifikasi dan cocok bahwa identitas korban yang ditemukan, dan juga kami sudah mendatangkan keluarga korban untuk mengidentifikasi apakah korban tersebut benar adalah keluarganya. Ini juga sudah kita lakukan scientific identification dengan mencocokkan kerangka gigi. Ya, giginya ditemukan bahwa tanda-tanda di tubuhnya juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu ibu korban yang kita hadirkan beberapa hari yang lalu. Kemudian kami berhasil menangkap para tersangka yang berada posisinya ada di Jakarta. Kita melakukan pengembangan ke Jakarta dan berhasil kami amankan 4 orang tersangka. 3 orang adalah pelaku utama menghilangkan nyawa, kemudian 1 orang adalah penadah daripada handphone korban yang berhasil ditemukan dan kemudian dijual belikan. Kemudian barang bukti yang berhasil kami sita yaitu adalah 1 unit handphone milik korban yang juga diambil oleh para pelaku dan kemudian diserahkan kepada penadah. Kemudian ada 1 buah gulungan lakban yang digunakan untuk membungkus korban. Kemudian jaket sweater milik korban. Kemudian 1 kaos dalam, kemudian kalung rantai. Kemudian ada celana katun, kemudian ada karung goni yang digunakan untuk menutup kepala korban. Kemudian ada tali plastik rapia yang digunakan untuk mengikat tangan korban. Kemudian ada 1 unit mobil kendaraan yang digunakan untuk menjemput korban
dan sampai dengan ke lokasi pembuangan korban. Jadi pelaku ini bermotif, perlu saya sampaikan, motif daripada kasus ini adalah sakit hati, yaitu dari pihak keluarga korban. Dalam hal ini adalah kakak dari salah satu pelanggan ya, atau salah satu yang menggunakan jasa dari korban ini. Jadi kakak dari salah satu pelaku yang merasa sakit hati atas tindakan korban yang menyebarkan video yang didokumentasikan oleh korban dan disebarkan melalui media sosialnya, yaitu adalah perbuatan atau ada potongan video sesama jenis ya, yang ini akhirnya menjadi aib bagi korban, bagi pelaku, karena keluarga pelaku ini merasa tercemar nama baiknya, dan karena asal dasar tersebut kemudian para pelaku ini memancing korban dengan cara berkomunikasi melalui WA dan berjanji untuk ketemu di satu titik, dan disepakati pada hari Rabu sebelum kejadian ditemukan itu, para pelaku ini berjanji bertemu di satu titik, yaitu di Ciranjang. Hasil komunikasi salah satu pelaku ya. Kemudian dalam proses komunikasi tersebut disepakati satu titik, dan kemudian masuk dalam kendaraan. Dari situ ada interaksi, ada komunikasi, menanyakan pelaku ini kepada korban tentang tindakan yang dilakukan, yaitu menyebar video dan dokumentasi. Kemudian karena kekesalan dari pihak pelaku ini, karena korban merasa tidak bersalah, korban ini merasa perbuatannya menyebarkan itu juga tidak diakui, karena itu suatu perbuatan yang menurut korban adalah hal yang biasa. Maka pelaku ini kesal dan akhirnya kemudian merencanakan akhirnya sebuah tindakan menghilangkan nyawa, yaitu dengan cara menyekik korban dalam kendaraan tersebut dalam posisi kemudian tangannya dipegang, kemudian korban dicekik sampai tidak sadar. Dalam kondisi tidak sadar itu masih bernapas. Artinya masih ada suara yang bersangkutan, korban ini masih ada nyawanya, karena pingsan saja, karena kehabisan mungkin karena dicekik, tapi belum sampai meninggal. Kemudian setelah tidak sadar ini, para pelaku ini berniat untuk membuang korban ini. Kemudian dibungkus, diikat dengan cara terlebih dahulu membeli lakban. Kemudian setelah dibeli, kemudian langsung diproses, diikat, dilakban, dan ditutup kepalanya dengan karung. Kemudian dibawa ke Mande ya, ada sungai di situ, jembatan, kemudian di bawahnya ada sungai. Dibuanglah korban itu di sungai. Dan ini juga sudah diakui oleh para pelaku bahwa korban dibuang memang bertujuan untuk menghilangkan nyawa. Jadi untuk itu para pelaku ini dengan berbagai perannya, ada pelaku utama yang memang melakukan tindakan dengan cara menyengkik, kemudian sampai dengan pingsan, kemudian juga dibantu oleh rekan yang lain dengan cara memegang korban dan membantu melilitkan lakban, mengikat dan sebagainya, sampai mengangkat, menggotong korban ini ke sungai untuk dibuang. Ini kami terapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau minimal penjara selama 20 tahun. Saya kira itu rekan-rekan sekalian media atas penjelasan kasus yang berhasil diungkap oleh Satreskrim Polres Cianjur. Sekali. Ini apa nih? Karung. Ini karung. Oh, ini karung. Ini karung lakban, sebagian lakban. Ini tali rapia. Oke.